I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Triwiranda dengan NIM 22046082. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian kurikulum dan pembagian kurikulum pada masa Orde Lama. Pengertian kurikulum pada masa Orde Lama secara umum, pendidikan pada masa Orde Lama sebagai wujud interpretasi pada masa kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Presiden Soekarno. Kurikulum di masa ini memberikan cukup ruang bebas terhadap pendidikan, di mana pendidikan pada masa ini beralaskan sosialisme, yang berarti pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Yang kedua yaitu kurikulum pada masa Orde Lama terbagi atas 3 kurikulum. Yang pertama, kurikulum 1947. Ini adalah kurikulum pertama yang digunakan pada masa kemerdekaan dan istilah dalam bahasa Belanda yaitu Leerplan, artinya rencana pelajaran. Kurikulum yang dijalankan saat itu diingatkan sebagai julukan Rencana Pelajaran 1947, yang baru dilakukan di tahun 1950. Pendidikan watak kesadaran bernegara dan bermasyarakat merupakan hal yang diutamakan pada kurikulum ini. Yang kedua, kurikulum pada tahun 1952. Pada kurikulum ini merangkum setiap mata pelajaran yang dijuluki Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada kurikulum ini, siswa berperan sebagai objek dikarenakan guru menjadi subjek utama dalam memberikan ilmu pengetahuan, serta guru yang mengatur apa saja yang akan didapat siswa dan guru juga yang menentukan keberhasilan pada sistem pendidikan tersebut. Yang ketiga, kurikulum 1964. Kurikulum ini bercirikan pada pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Kurikulum 1964, mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi. Yang pertama, moral, kecerdasan, emosional. Yang keempat, keterampilan. Kelima, jasmania. Perkenalkan, nama saya Fiza Khaira, NIM 22046190. Ciri-ciri kurikulum 1947. 1. Sifat kurikulum mata pelajaran yang terpisah. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Yang ketiga, dalam jenjang pendidikan memiliki jumlah mata pelajaran yang berbeda. Perkembangan kurikulum masa Orde Lama. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum pembelajaran 1947 dilaksanakan mulai tahun 1900-an. Kondisi politik yang lebih tenang akibat perang revolusi. Tujuan kurikulum ini adalah untuk membantu siswa mengembangkan kesadaran nasional dan wawasan luas tentang politik dan budaya di Indonesia. Kurikulum ini menekankan 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 2. Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Kurikulum rencana ini merupakan salah satu kurikulum terperinci yang ditetapkan dalam pendidikan Indonesia. Kurikulum ini juga memperkenalkan pendidikan sosial dan politik. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. 3. Kurikulum 1964. Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Soekarno, pemerintah menetapkan kurikulum 1964. Pendidikan pada kurikulum ini mencakup tentang sosial dan politik. Kurikulum ini juga memfokuskan pada pembiasaan, sikap, dan nilai yang dianggap penting bagi pendidikan nasional.